bang, kalau bumbu giling ada bang. Bisa beli Kunyit, kalau kunyit, kunyit. Ada yang asli, ada yang campur. Hah? Ada asli, ada campur. Ada yang asli, ada yang campur. Campur tuh maksudnya? Kalau yang asli murni gitu kan. Oh, Kalau campur pakai campuran. campur bahannya apa? Ya kayak apa kulit, Hah? apa ada warnanya gitu. oh. Campuran tuh kulit gimana sih maksudnya? Ada yang kulit bawang. Hah? Oh, kulit bawang. Aku boleh pegang dulu nggak? Boleh, boleh, boleh. Kalau ini kayaknya ada ininya deh. Ada tambahannya ya kayaknya ya. Coba yang satu lagi, Bu. Jadi bau. Kok agak sulit ya? Kalau dia betul-betul bermasalah, kita bisa lanjut ke sanksi denda berupa 10 miliar atau hukuman kesehatan berupa 12 tahun penjara. Makanan yang mengandung bahan atau zat berbahaya masih beredar di pasaran. Ternyata tidak hanya makanan jadi, bahkan aneka bumbu giling basah pun sudah dicampur dengan pewarna yang peruntukannya bahkan bukan untuk makanan, melainkan pewarna sintetis untuk industri tekstil. Selama 30 menit ke depan kita akan telusuri temuan demi temuan di lapangan. Bersama saya, Agung Hardiansyah. Inilah Expose. Tak lengkap rasanya jika menikmati santapan tanpa racikan aneka bumbu. Bumbu giling kemudian kerap menjadi pilihan ibu-ibu untuk memasak gulai, mengungkap ayam, atau sebut saja masih begitu banyak lagi panganan dengan bumbu giling. Selain praktis, bumbu giling juga ternyata banyak dijajakan di pasar maupun di kios-kios di tepi jalan. Dan kali ini, tim Express menjumpai mantan pedagang bumbu giling yang mencampurkan dagangannya dengan one tank. Tidak sampai di situ saja, tim Express juga melakukan penelusuran perbelanja bumbu giling yang dicurigai mengandung pewarna tekstil. Saya produksi sendiri, nanti saya titipkan ke warung-warung makan atau pedagang kaki lima seperti pecel ayam. Lebih ke one take ya Kak, ada warung-warung tertentu yang bisa beli warna itu Kak. Di warung-warung ini sih Kak, kayak warung-warung jahit. Dari proses awal sih Kak ya, kita memakai bengkoang, kita pakai kulit bawang, terus kita giling halus. Lalu kita campurkan garam dan juga pakai pewarna. Nanti kita giling halus, lalu kita campurkan sedikit penyedap untuk menghemat biaya juga ya. Terus juga nyari untung yang besar juga. Keuntungan sih mencapai 50% ya mungkin ya. Bisa di atas 50%. Pesannya untuk konsumen itu gampang banget sih ya. Dilihat dari warna aja, mungkin kalau lebih pekat atau lebih ke apa ya, biasanya tuh dia berbekas di plastik gitu ya. Ya sebenarnya sih tahu ya, siapa yang nggak tahu ya kalau pewarna pakaian itu takutnya berdampak keracunan atau gimana ya, mungkin bisa merusak tubuh ya. Cuman mau gimana lagi ya Kak, tidak ada jalan lain untuk usaha yang berpenghasilan lebih gitu Kak. Fakta yang terungkap dari bibir mantan pedagang bumbu giling, demi meraup untung besar, ia hanya menggunakan sedikit rempah kunyit maupun cabai. Selebihnya, pelaku mencampurkan bumbu giling dagangannya dengan pewarna tekstil dan bahan tambahan lainnya. Berangkat dari pengakuan mantan pelaku,
Tim Expose bergegas melakukan penelusuran ke beberapa pasar untuk berbelanja bumbu giling. Di salah satu lapak pedagang bumbu giling, kami sempat menanyakan harga dan apa saja racikan bumbu giling yang mereka jajakan. Halo? Gini Mas, kebetulan kita mau beli nih untuk kunyitnya 1 karung. Kalau buat hari ini atau besok bisa nggak? Hari Sabtu. Iya, tapi gini Mas, kita mau beli yang campuran kan? Tadi harganya berapa? 100.000 ya? 100.000. Tapi kalau kita itu boleh nggak Mas? Sambil kita videoin. Gimana? Kenapa? Minta izin ke bosnya. Kalau Masnya sendiri nggak bisa ya? Ya bisa. Oh, ini Masnya nggak bisa beneran nih Mas sendiri. Nggak bisa sih. Tapi tahu gak campurannya apa aja? Ya kurang tahu itu urusan bosnya makanya. Oh, Ya, paling nggak masuk ke bosnya dulu. bukannya tadi itu Mas bilangnya sama apa? Kupasan bawang. Jadi campurannya itu doang sih paling. Sama pewarna ya? Lebihnya mah. Kenapa? Olahan itu mah bosnya yang ngatur-ngaturnya masih. Oh, olahan intinya. Ya lebih detailnya mah bosnya yang tahu. Oke, gitu. Menelisik jawaban dari para pedagang bumbu giling, kami semakin merasakan adanya kejanggalan dari pernyataan yang diberikan salah satu pedagang yang diduga hingga kini masih menjajakan bumbu giling dengan menggunakan campuran zat berbahaya. Setelah mendapat cukup informasi, tim Expose bergegas menuju lokasi pemasok bumbu giling pewarna tekstil. Namun pegawai di lapak tersebut enggan untuk bicara terkait hal itu. Kalau bumbu giling ada Bang? Kunyit. Ada. Yang bisa beli karungan tapi berapa karung gitu? Ada yang asli, ada yang campur. Hah? Ada asli, ada campur. Ada yang asli, ada yang campur. Campur tuh maksudnya? Campur. Bahannya lagi. Hah? Kalau yang asli murni gitu kan. Oh, Kalau campur pakai campuran. Ya, kayak tambah kulit. Tambah ada warnanya gitu. oh. Berapa harganya bedanya? Kalau yang asli 120 Yang asli 130 per karung. kalau yang campuran? 100. Oh, beda 20.000 doang. Campuran tuh kulit bagaimana sih maksudnya? Campuran kulit gimana sih? Kulit apa sih? Ada yang kulit bawang. Hah? Oh, kulit bawang gitu. Sama pewarna Doang. Sama biar kuningnya agak cerah. Oh, pewarna apa? Kurang tahu sih itu mah yang kami. Oh, bukan apa yang bikin. Tapi kali ada. Hal yang mendasari oknum pedagang bumbu giling melakukan kecurangan dengan mencampurkan pewarna tekstil dan kulit bawang tak lain untuk menekan biaya produksi yang pada akhirnya demi meraup untung besar. Namun mereka tidak memikirkan ada bahaya mengintai kesehatan konsumen. Dari beberapa pedagang yang kami jumpai, ada juga pedagang yang mengklaim bumbu giling dagangannya murni alias tanpa embel-embel bahan tambahan dan pewarna. Ibu, ada yang kunyit giling nggak Bu? Ada kunyit giling nggak? Sekarung berapa Pak? Itu yang asli, maksudnya asli 120. bukan yang campuran kan? Tapi yang campuran ada nggak? Yang campuran ada nggak? Yang di bawahnya? Oh nggak ada ya? Nggak ada yang campuran ya Pak? Ada yang campuran? Kalau yang campuran mah nggak enak sebenarnya. Kan Jadi nggak enak ya? Iyalah. Giling mah dengan yang bagus. Selanjutnya tim Expose membeli sampel bumbu giling dari beberapa pedagang untuk memastikan apakah benar ada kandungan zat berbahaya pewarna tekstil dalam racikan bumbu giling tersebut. Kami pun membawa sampel-sampel bumbu giling kunyit dan cabai merah ke laboratorium.
Namun sebelumnya, tim Expose melakukan sosial eksperimen untuk mengetahui bumbu giling seperti apa yang jadi pilihan masyarakat. Apakah mereka bisa membedakan mana bumbu giling yang alami dan mana bumbu giling yang ditambahkan pewarna sintetis? Ibu suka beli bumbu buat ayam goreng nggak, bumbu kunyit, bumbu kuning? Sering, setiap hari malah. Cara ibu bedain untuk membelinya itu dari apanya, Bu? Apakah dari baunya kah, dari harganya kah, atau bagaimana? Iya, aromanya. Kalau yang seger, yang fresh itu yang saya beli, yang baru giling. Jadi bukan dari segi harganya juga dipertimbangkan, Bu? Iya, aku kalau harga sih enggak ya, yang penting baru. Jangan lama. Ibu, di antara dua ini yang menurut Ibu pewarna tekstil dan yang asli itu yang mana? Aku boleh pegang dulu nggak? Boleh. Kalau ini kayaknya ada ininya deh. Ada tambahannya ya kayaknya ya. Coba yang satu lagi, Bu. Dari bau? Oh, agak sulit ya? Agak sulit. Kira-kira yang paling tinggi kemungkinannya, Bu, untuk yang campur itu yang mana? Ini ya? Ini kayaknya yang lebih fresh kayaknya. Oke. Ini kayak udah ditambahin gitu, apa bener apa kagak ini? Oke, berarti jawabannya Ibu menjawab yang ini yang dicampur itu ya, pewarna ya? Iya, kayak tekstil. Oke, jadi jawabannya ternyata Ibu kebalik. Oh, jadi yang saya betul, jadi yang saya pegang ini yang itu asli. yang pewarna tekstil dan yang Ibu pegang itu yang asli. Iya. Kenapa bedanya dikit banget ya? Nah, kira-kira Bu, di antara dua ini kalau Ibu di pasar Ibu akan beli yang mana? Ini yang kanan. Yang kanan. Kenapa Ibu pilih yang kanan? Lebih murni. Oh, terlihat lebih murni ya. Warnanya alami dari kunyitnya asli. Oke. Berarti kalau Ibu mau nebak di sini, yang mana yang pakai pewarna sama yang asli yang mana? Yang asli yang kanan, pewarna yang kiri, kurang lebih ya, Mbak. Oke, jawabannya betul Ibu. Jadi yang warna kanan ini itu asli kunyit dan yang kiri itu sudah dicampur dengan pewarna tekstil. Iya. Ini ada yang sudah dicampur dengan pewarna tekstil, ada yang original. Ibu boleh pilih di sini mana yang asli. Yang ini? Yang sebelah kanan? Iya, sebelah kanan, asli kan beda. Alasannya kenapa, Bu? Ya kan warnanya beda. Boleh kan dipegang? Boleh. Tuh, kan kunyitnya sama yang ini kan. Oh iya. Iya kan? Lebih berwarna ya? Iya. Berarti kalau Ibu di pasar belinya yang ini, yang sebelah kanan? Yang asli lah. Di antara dua ini kalau Ibu beli di pasar, Ibu akan pilih yang mana untuk dibeli? Aku pilih yang ini kayaknya deh. Yang sebelah kanan? Iya. Kenapa pilih yang ini, Bu? Karena dia lebih kuningnya lebih kental. Oke, kenapa enggak yang sebelah kiri? Kalau yang ini kuningnya kurang ya, kurang kental. Kayaknya sudah agak berapa hari gitu ini udah lama gitu loh. Ibu, jadi sebetulnya ini tuh yang asli adalah yang sebelah kiri yang Ibu pegang. Dan yang saya pegang ini itu gitu ya. Betul, dicampur dengan pewarna tekstil. Oh iya. Jadi kalau Ibu beli di pasar, nanti belinya yang asli aja. Gini. Oh, yang kayak gini. Jadi langsung digiling tempat aja, jangan beli yang kayak gini. Seperti itu, Ibu. Ya, Mbak ya. Dari hasil sosial eksperimen yang dilakukan, ternyata sebagian masyarakat memang sudah mengetahui keberadaan bumbu giling berpewarna tekstil. Setelah mendapat pengakuan dari salah satu pedagang yang mengatakan mencampurkan kulit bawang dan pewarna pakaian dalam bumbu giling dagangannya, tim Expose kemudian bergegas membawa sampel-sampel bumbu giling yang dibeli dari sejumlah pasar untuk dilakukan uji laboratorium. Jangan kemana-mana, pemirsa. Expose akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Halo pemirsa, apa kabar Anda? Siang ini senang sekali kami kembali menyapa Anda dengan berbagai informasi menarik yang telah kami siapkan hanya untuk Anda. Pemirsa, hujan deras disertai dengan angin kencang menyebabkan puluhan rumah rusak dan pohon tumbang di Cilacap, Jawa Tengah. Sejumlah mantan pemain oriental sirkus Indonesia mengadu ke Kementerian HAM terkait dugaan tindakan kekerasan yang mereka alami. Itu teman-teman saya melihat, tapi tidak bisa apa-apa. Inilah berita status yang selengkapnya di Berita 1, Bersatu Menginspirasi. Hanya di Berita 1, Bersatu Menginspirasi.
Januari hingga Agustus 2024 tercatat 849 kasus bunuh diri yang ditangani oleh Kepolisian Republik Indonesia. Pinjaman daring tidak hanya menyisakan duka dan nestapa, namun juga derita berkepanjangan bagi sebuah keluarga. Bersama saya, Agung Hardiansyah, inilah Expose selengkapnya. Berita 1 Bersatu menginspirasi. Berbincang-bincang seputar dunia kreatif. Narasumber didatangkan dari Indonesia maupun mancanegara. Enggak. Macam-macam aja. Ya. Ada tari apa saja di situ? Jadi kayak aku tuh malah yang tertantang, loh Indonesia itu nggak cuma Bali dan Jawa gitu kan, kenapa nggak perkenalkan lagi yang budaya-budaya lain? Saksikan VOA Creative Talk. Berita 1 Bersatu menginspirasi. Pemirsa, Anda menyaksikan Investor Daily Talk. Kita perlu mencari hal-hal seperti itu, membangun nilai industri. Investor Daily Talk hanya di Berita 1 Bersatu menginspirasi. Anda kembali menyaksikan Expose bersama saya Agung Hardiansyah. Pemirsa, berdasarkan hasil uji laboratorium, terbukti sampel-sampel bumbu giling kunyit positif mengandung pewarna tekstil yang tentunya sangat berbahaya bagi kesehatan jika dikonsumsi terus-menerus dan memberikan efek dalam jangka panjang. Enam bungkus sampel bumbu giling dibawa ke laboratorium program studi teknologi pangan Fakultas Teknik Universitas Pasundan Bandung. 3 bungkus sampel merupakan bumbu kunyit giling dan 3 bungkus lainnya yakni bumbu cabai merah giling. Dan ternyata setelah dilakukan uji laboratorium, hasilnya 3 bungkus kunyit giling positif mengandung metanyl yellow yang merupakan pewarna tekstil sintetis. Sampel bumbu giling yang berwarna kuning diketahui berdasarkan hasil laboratorium, ketiganya dari 3 sampel yang masuk itu positif mengandung pewarna sintetis, sehingga kami lakukan pengujian lanjutan dari sampel bumbu giling cabai dan bumbu giling kunyit yang masuk ke lab kami. Diketahui untuk kandungan pewarna tekstil rhodamin B untuk bumbu giling cabai sampel 1, 2, dan 3 itu diketahui negatif. Jadi tidak ada mengandung rhodamin B ataupun pewarna sintetis lain. Terdapat 2 metode pengujian kandungan pewarna dalam makanan, yakni metode kuantitatif dan kualitatif. Sementara di lab Unpas sendiri melakukan pengujian dengan metode kualitatif menggunakan uji spot test atau dengan bantuan bulu domba dan bisa juga melalui kromatografi lapis tipis. Menurut dosen dan peneliti Prodi Teknologi Pangan Unpas, Jaka Rukmana, hingga saat ini ada lebih dari 8.000 pewarna tekstil yang beredar di pasaran. Kami sudah banyak melakukan penelitian terkait sampling di berbagai jajanan pasar ataupun di berbagai jajanan anak sekolah. Yang kami banyak temukan itu sebenarnya beberapa data di dosen-dosen yang ada di Prodi Teknologi Pangan, misalnya pewarna rhodamin B pada kerupuk-kerupuk yang berwarna merah ya. Jadi kerupuk yang warnanya merah mencolok, dia banyak yang positif mengandung rhodamin B. Kalau untuk kuning sendiri, kami pernah melakukan riset beberapa tim di dosen kami bahwa ada tahu yang dicurigai menggunakan pewarna tartazin ya. Jadi pewarna tekstil yang bukan metanyl yellow tapi menggunakan tartazin. Ia menegaskan perlunya dilakukan edukasi kepada para pedagang dan pembeli akan bahaya yang bisa ditimbulkan dari penggunaan pewarna sintetis yang dicampurkan dalam makanan. Efek jangka pendek seperti mual, muntah, dan diare. Sedangkan untuk efek jangka panjang akan menimbulkan potensi kerusakan organ hati, kemudian empedu, pankreas, bahkan bisa bersifat karsinogenik. Pihak Teknik Pangan Universitas Pasundan mulai mengembangkan teknologi pewarnaan yang bisa memberikan efek yang baik, diantaranya melalui teknologi enkapsulasi.
Teknologi enkapsulasi ini sudah bisa diterapkan pada proses pembuatan pewarna serbuk, misalnya dari beta-karoten ataupun dari kurkumin, di mana nantinya ketika digunakan akan memberikan efek yang lebih baik dari proses pewarnaan yang diekstrak menggunakan bahan alami secara langsung. Sementara tips untuk melakukan pengujian pewarna di skala rumah tangga bisa dengan menggunakan bulu domba atau menempelkan bubuk bahan yang dicurigai mengandung pewarna ke tangan. Bila tangan dicuci berkali-kali namun pewarna tak kunjung hilang, maka patut dicurigai bahwa ada penggunaan pewarna-pewarna sintetis yang tidak diizinkan. Sedangkan jika menggunakan pewarna alami misalnya dari kunyit, kurkumin atau dari pewarna beta-karoten, saat tangan dicuci warnanya akan pudar dengan sendirinya. Kasus penggunaan zat-zat berbahaya seperti pewarna tekstil dalam makanan seakan tidak ada habisnya. Ibarat bom waktu hanya tinggal menunggu korban berjatuhan. Mulai dari korban keracunan hingga konsumen yang pada akhirnya mengidap penyakit seperti gangguan fungsi hati, ginjal, tumor, hingga kanker. Tim Expos pun menyambangi kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk mencari informasi sejauh mana pengawasan dan tindak lanjut BPOM atas peredaran makanan yang mengandung zat berbahaya. Makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat kita harus sesuai dengan tupoksi kesehatan. Dalam konteks bicara kesehatan dalam bentuk luas, termasuk di dalamnya tidak boleh mengandung zat-zat yang berbahaya tadi. Yang memproduksi hal yang seperti itu tentu melanggar aturan. Tentu kita perlu mengedukasi masyarakat tentang bahaya penggunaan zat-zat yang berbahaya berupa zat pewarna, zat pengawet, zat pengawet kan macam-macam juga. Ada formalin, ada boraks, bahkan ada yang kadang menggunakan plastik. Ya, itu semuanya dilarang. Dengan asumsi tadi yang saya katakan, jika mereka melawan atau dia melanggar, pertama kita bisa berikan hukuman administrasi. Kita cabut izinnya kan, apakah cara pembuatan makanannya yang baik atau GMP-nya, atau yang kedua kita cabut izin edarnya, produknya, atau yang ketiga kalau dia betul-betul bermasalah kita bisa lanjut ke sanksi denda berupa 10 miliar atau hukuman kesehatan berupa 12 tahun penjara. Nah, tentu sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk pengamanan dan pengawasan makanan, kita prihatin kalau masih terjadi hal seperti itu, karena ini jelas-jelas nggak boleh. Tidak boleh barang makanan yang masuk ke tubuh kita mendapat zat-zat yang tidak seharusnya diminum. Seperti misalnya pewarna yang tidak diizinkan, menggunakan formalin, menggunakan boraks, atau menggunakan bahkan zat biasanya plastik, itu tidak diperbolehkan. Menurut Ketua BPOM Taruna Ikrar, sejumlah strategi sudah dilakukan, diantaranya bekerja sama dengan lintas sektor, seperti dari kementerian, akademisi, organisasi masyarakat, guna mengatasi masalah kian menjamurnya pedagang makanan yang menggunakan zat-zat berbahaya. Bumbu cabai dan kunyit giling nyaris tak pernah terlewatkan dari beragam hidangan Nusantara. Kunyit digunakan untuk memberi warna, menghilangkan bau amis, sekaligus menjadi penyedap rasa yang khas dan meningkatkan aroma. Sedangkan cabai merah banyak digunakan untuk memberi warna dan rasa pedas pada masakan. Cabai juga kaya akan berbagai vitamin dan mineral. Bumbu giling kerap menjadi andalan kaum ibu untuk menciptakan beragam menu masakan. Selain penggunaannya yang praktis, tak perlu repot mengulek lagi, juga menjaga agar dapur tetap bersih. Bumbu giling merupakan peleburan hasil penggilingan dari bumbu dasar dan rempah-rempah yang ditambahkan pada makanan untuk penyedap dan pembangkit selera makan yang digunakan dalam keadaan segar. Ada banyak varian bumbu giling, diantaranya bumbu cabai giling yang kerap dipakai untuk pembuat kentang balado, ikan tongkol balado, hingga rendang.
Sedangkan untuk bumbu kunyit giling biasanya dijadikan bumbu ungkep ayam goreng, gulai ayam, dan masih banyak lagi. Oke pemirsa, di sini kita sudah ada ayam dan juga 2 fungsi utama kita pada hari ini yang akan kita cek. Perbedaannya itu ada dari kunyit yang murni dan juga kunyit yang sudah diberikan pewarna tekstil oleh salah satu pedagang. Dan kita akan memasak di sini 2 menu ya Kak ya. Ada ayam goreng yang diungkep dan juga ada gulai. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut nih Kak, fungsi dari kunyit ini untuk ayam goreng dulu tuh Kak apa? Kalau untuk ayam goreng sebenarnya kan ini diungkep ya. Jadi fungsi kunyit itu untuk menambah warna kemasan di masakan gitu. Terus yang kedua fungsi kunyit itu untuk menambah citra rasa. Terus yang ketiga fungsi kunyit itu untuk menghilangkan bau amis di ayamnya. Dan pemirsa, langsung saja mungkin kita akan lihat ya bagaimana perbedaan dari ayam yang mungkin digoreng menggunakan kunyit yang murni dan juga yang digoreng menggunakan kunyit yang sudah dicampur dengan pewarna tekstil. Kita lihat setelah ini bagaimana perbedaannya. Kunyit menjadi bumbu dasar yang wajib untuk mengungkep ayam. Itulah kenapa konsumen harus jeli dan mengetahui bagaimana perbedaan ayam goreng yang menggunakan kunyit murni dengan ayam goreng yang menggunakan campuran bumbu giling yang diduga memakai pewarna tekstil. Saat direbus maupun digoreng, perbedaan warna pada ayam yang diberikan bumbu giling kunyit murni dan yang sudah tercampur dengan pewarna tekstil tetap saja terlihat berbeda. Agar konsumen lebih waspada akan produk makanan yang dikonsumsi, berikut tips cara membedakan bumbu kunyit giling yang mengandung pewarna tekstil dan bumbu kunyit giling yang alami. Pemirsa, sudah bisa kita lihat di sini, terlihat perbedaan yang sangat signifikan. Ini yang saya pegang, ini yang menggunakan pewarna tekstil, dan yang sebelah kanan saya ini yang kunyit murni. Tuh, lihat. Terlihat cukup berbeda ya Kak ya? Tuh. Yang ini warnanya lebih terang, yang ini sedangkan lebih gelap. Bumbu kunyit giling dengan pewarna tekstil warnanya akan tampak lebih mencolok atau lebih pekat. Sedangkan bumbu kunyit giling murni warnanya akan lebih soft alias tidak mencolok. Dari segi aroma, bumbu kunyit giling dengan pewarna tekstil tidak wangi. Mengapa? Karena kandungan kunyitnya lebih sedikit. Sedangkan kunyit giling yang murni, aroma wanginya tercium jelas. Masakan yang lezat dan menggugah selera umumnya merupakan masakan yang diolah dengan bumbu dan rempah kian melimpah. Namun kecermatan dari pembeli perlu lebih ditingkatkan agar masyarakat tidak mengkonsumsi makanan yang justru akan membahayakan kesehatan tubuhnya. Sekian Ekspos kali ini pemirsa, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Agung Handihasa pamit. Sampai jumpa lagi di episode Ekspos berikutnya.